Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Udah kalau itu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ini juga Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak. Netizen kena prank. Aura Cinta bukan orang miskin. Bukan orang miskin. Kenyataan ini terungkap di podcastnya Dr. Richard Lee beberapa waktu lalu. Ternyata Aura Cinta bukan orang miskin. Diiyakan juga oleh bapaknya. Dia bukan orang miskin. Jadi jelas netizen itu kena prank, mengira bahwa Aura itu adalah orang yang miskin yang tinggal di bantaran kali, yang nggak punya rumah. Bukan, dia bukan orang miskin. Jadi para netizen semangat terus. Buat Kang Deddy Mulyadi nih, buat Kang Deddy Mulyadi, pesan khusus buat Kang Deddy Mulyadi, semangat terus untuk membantu masyarakat. Sehat selalu, doa kami bersamamu. Sehat selalu ya Kang Deddy Mulyadi. Masalah Aura Cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si Aura Cinta itu? Lu lihat rambut gua sampai berantakan gini saking peningnya gua dengerin tuh podcast. Gua nggak ngerti lagi, kayaknya kata gua ini emang si Aura ini berani gitu. Dia tuh ngomong berani, berpendapat berani gitu. Tapi makin dia ngomong tuh makin kelihatan kayak lu tuh nggak paham apa-apa Neng. Dari Neng Ora gue belajar ya, berani berbicara itu bukan berarti Anda cerdas. Gue mau tanya deh, ini si Neng Ora tuh mau nyerah di episode berapa sih? Gue udah enek banget gitu, udah kayak dongkol banget gitu. Dia tuh mau udahan di episode berapa? Kata gue Neng Oranya nggak salah. Yang salah itu acara-acara yang undang dia, malah makin blunder. Gue ngontenin dia juga salah, gue juga salah gara-gara ngontenin dia. Tapi gue udah gedek. Neng Ora ya, sekali lagi nih, Aye kasih tahu Neng, itu tanah bukan tanah milik lu, bukan tanah milik orang tua lu. Bukan tanah milik mertua lu, itu tanah milik negara, Neng, negara. Public speakingnya dia udah bagus banget itu di podcastnya Dr. Richard. Sama seperti public speaking dia waktu bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Public speakingnya bagus, kalimatnya bagus, penataan bahasanya bagus. Ya, sekarang attitude-nya juga udah lebih mending gitu ya. Mimik wajahnya juga udah lebih kalem gitu, lebih sopan gitu ya. Tapi isinya kosong, tetep aja, Neng. Di podcast tersebut ada ya Dr. Richard itu nanya, kamu nggak mikir gitu? Terus si Ora jawab gini, enggak. Ya elah kata gua, lu simpulin sendiri deh ya. Dia berbicara lantang, berani, bebas gitu ya. Gue tahu bebas berpendapat gitu ya, sampai belibet kan ini gue ngomong. Tapi lu aja nggak pakai mikir, pola pikirnya kurang. Gimana atuh Neng? Udah gitu di podcast itu si Neng Ora minta kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk apa? Ditanya sama Dr. Richard. Ya kompensasi dalam bentuk bangunan gitu. Paling nggak ada bangunan untuk memindahkan barang. Lah Neng, lu udah ngebangun, bukan lu, orang tua lu atau mertuanya orang tua lu udah ngebangun rumah di atas tanah pemerintah. Sekarang Ngana minta kompensasi bangunan Neng. Menurut Ngana aja Neng, kata gua mah aduh, lihai dalam berbicara tapi tidak dengan isinya. Sekali lagi gua kasih tahu ya Neng Ora ya, gua berharap ini konten gua terakhir buat lu Neng ya. Itu tanah bukan punya lu, bukan punya pribadi, bukan punya mak bapak lu, bukan punya mertua mak bapak lu. Sekali lagi gua tegaskan ya Neng, itu tanah negara, tanah pemerintah itu Neng. Lu boleh Neng minta ganti rugi, mak bapak lu boleh minta ganti rugi kalau itu tanah lu pribadi, kalau itu milik pribadi. SHM ada suratnya, ada sertifikatnya begitu Neng. Terus kata gue gini ya Neng ya, lu kan udah dikasih duit tuh 10 jetong sama KDM, sama Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Udah stop koar-koarnya, atau lu balikin duitnya ya, biar bisa enak koar-koarnya. Lu kalau begini jadi kelihatan kayak orang kagak tahu diri, tahu nggak lu? Lu 10 jutanya lu embat ya, 10 jutanya lu embat nih ya. Abis itu lu masih ngomongin permasalahan itu. Udah. Terus di podcast lu sama Dr. Richard, lu ngajarin Kang Deddy turun dulu ke lapangan biar tahu kondisinya, biar tahu situasinya, makanya turun ke lapangan. Neng Ora ya, Kang Deddy Mulyadi itu hidup jauh lebih dulu daripada lu. Dia lebih ngerti soal lapangan daripada lu ya. Bocah 1 juta doang. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi lebih jago daripada ente. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi udah lebih dulu daripada ente. Udah bertahun-tahun yang lalu ya. Beliau itu Kang Deddy Mulyadi turun ke lapangan. Udah gitu lu juga ngomong kan bisa musyawarah dulu sama rakyat yang ada di sana, sama penduduk yang di sana segala macam. Neng Ora ibarat kata gini ya, lu punya barang nih ya, lu punya barang, lu pinjemin barang lu ke orang lain, terus begitu mau lu ambil barang lu
dia orang minta musyawarah, padahal itu barang elu. Menurut lu masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Hah? Ibarat kata itu barang elu yang mau lu minta balik gitu ya. Lu minjemin barang ke dia, terus lu mau minta balik barang elu nih. Terus dia minta kompensasi. Hah? Kan itu barang elu. Udah Neng Ora, capek gua ya. Akhir-akhir ini konten gua emosional banget, heran. Setelah kemarin gue diem, gue nggak puji-puji Kang Deddy Mulyadi, karena yang menurut gue ya biasa aja gitu, kirim anak-anak bandel ke barak militer. Tapi untuk urusan ini gue apresiasi banget, gue happy banget. Gue bilang Kang Deddy Mulyadi the best, karena ya Kang Deddy Mulyadi itu bukan cuma ngirim anak-anak bandel aja, tapi juga ngirim anak-anak melambai. Nah ini menurut gue yang lebih penting, karena generasi kita harus diselamatin daripada kaum-kaum melambai kayak begini. Ya jujur aja, gue pribadi udah risih banget kalau lagi nongkrong denger cowok-cowok yang teriaknya kayak tikus kejepit. Nah guys, kenapa saya melemparkan pertanyaan kepada kalian semua mengenai vasektomi guys? Vasektomi itu adalah alat KB untuk laki-laki guys ya. Jadi orang ber-KB itu tidak selalu perempuan guys. Jadi laki-laki juga bisa. Nah salah satunya melalui vasektomi, oke? Nah gini guys, ada pertanyaan lagi nih. Katanya vasektomi itu melanggar HAM. Aduh, maaf deh, saya ketawa. Aduh, nggak tahu deh, ada HAM di sini tuh, hak asasi manusia. Nah, apakah pemerintah atau negara kita tidak mempunyai aturan? Apakah seenak udelnya saja manusia hidup di negara tanpa adanya aturan-aturan yang diberlakukan, sehingga dia melakukan apapun sesuka hati dia? Tolong ya, HAM juga perhatikan masalah ini. Masalahnya gini, kita tidak melarang orang lain atau masyarakat itu tidak mempunyai anak ya, tapi ini dibatasi gitu loh, apalagi yang akan menerima bantuan sosial, artinya secara ekonomi dia tidak mapan. Oke, jadi kalau menurut saya 2 anak cukup itu udah hebat, udah bagus ya. Jadi galakkan kembali 2 anak cukup. Karena apa? Anak dilahirkan itu kan butuh macam-macam, butuh pendidikan, butuh kasih sayang, butuh makan, sandang, pangan, papan, kebutuhan psikologis dan sebagainya, itu butuh perhatian dari kedua orang tuanya. Ya, apabila lahir dengan banyak anak dan terlantar oleh keluarga tersebut, apakah itu tidak melanggar HAM? Melanggar kalau menurut saya. Hak asasi anak pun juga ternodai dengan cara beranak. Barusan nih saya lihat nih, barusan saya dengar nih, menjual apa ya, pecel lele kalau nggak salah. Dia punya 8 anak dan anaknya yang masih 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun jualan tisu di jalanan untuk menyambung hidupnya. Nah, apakah ini tidak melanggar HAM? Tolong HAM, siapa itu ketuanya, dikoreksi kembali. Apapun alasannya itu merupakan tidak adil secara perasaan orang ya, secara psikologis manusia lah gitu. Sebentar HAM. Kalau kita melarang, total melarang, itu baru melanggar HAM. Tapi ini kan tidak total melarang gitu. Orang yang kena, yang mau bantuan sosial ya tidak dapat lah, nggak usah lah buat orang yang beranak terus gitu. Benar nggak sih guys? Aduh, tolong ya dikaji lagi ya HAM ya. Jadi jangan terus menyuarakan hal-hal yang menurut saya itu kontroversi gitu loh. Jadi di sini digarisbawahi kalau yang saya lihat dari, jadi tidak melarang keluarga tersebut punya anak, tapi membatasi bahwa anak tersebut ya jangan terlalu banyak gitu. Minimal ya 2 anak cukup lah kalau menurut saya. Benar nggak sih guys? Speechless saya guys, beneran. Ini ya antara emosi, kesal, dan sesuatu yang tidak masuk akal kalau menurut saya gitu loh. Kok ada ya pertanyaan seperti itu dari HAM tersebut gitu loh guys. Apa yang menjadi pertimbangan mereka gitu loh. Katanya membatasi proses kelahiran itu hak manusia itu sendiri. Loh, tinggalnya jangan di Indonesia deh kalau gitu. Aduh, di Korea atau di Jepang mereka malah suruh melahirkan loh. Karena apa? Kurang ya, orang mau hamil gitu loh. Orang menikah aja males tuh di sana mah. Kalau cuma di Indonesia yang banyak pengen kawin, pengen punya anak banyak tuh cuma di Indonesia guys. Ya, gitu. Terus lagi ketika kalian di fase tidak ada uang, kalian terpuruk, gak punya apa-apa,
kalian akan tahu orang-orang yang dulu dekat itu, ada yang malu dekat kita, ada yang pura-pura gak kenal, ada juga yang pergi dari hidup kita, ada juga takut direpotin sama kita. Aduh, ya, saya bisa bicara ini karena apa? Karena saya pernah mengalami, karena saya punya pengalaman gitu. Saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian bagaimana menjadi seorang yang bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Jadi ketika kalian miskin itu tidak nyalahin pemerintah, nyalahin orang lain. Kalau gua sempat nyalahin saudara saya, ya, memiskinkan diri saya, kenapa? Karena nggak tanggung-tanggung kerugian saya itu 1,3 M. Rumah saya sudah atas nama orang lain tanpa sepengetahuan saya. Isi barang-barang di rumah juga habis, dibagiin tanpa sepengetahuan saya. Ya, itu Pak, wajar kalau saya itu sakit hati dan menyalahkan karena itu kesalahan mereka. Kita disuruh kerja keras terus-terusan, tapi ternyata apa yang kita punya dia minta dipercaya untuk dititipkan sertifikatnya dan yang lain-lainnya malah dihabisin. Jadi ingat, kalau ada orang yang minta tolong, minta kepercayaan, terkadang itulah orang-orang yang bisa membuat malapetaka di kehidupan kalian juga. Jadi kalian harus kontrol ya, gitu. Di dunia itu tidak ada kaya dan miskin, itu tergantung kalian ya guys, gitu. Mentang-mentang kalian itu, saya udah ngelamar kerja kemana-mana tapi gak diterima, gimana mau kerja? Ciptakanlah pekerjaan sendiri guys. Saya aja udah tua ya, di Jakarta tetap bisa kerja apa aja guys. Yang penting satu, gak usah gengsi, dan kalian itu ada kemauan.